Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Tidak lupa kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada hadirat Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu dan terang benderang seperti zaman ini. Pemirsa Primago TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah, sesungguhnya di bulan Ramadan ini pasti semua orang ingin mendapatkan dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagaimana juga di malam Ramadan ini akan ada yang namanya malam Lailatul Qadar, yang dimana untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar, seorang hamba sesungguhnya bisa mempersiapkan diri dari awal Ramadan tiba. Ini menunjukkan bahwa kebaikan harus bersifat kontinu, sebagaimana kemuliaan yang ditunjukkan pada malam Lailatul Qadar dan dampaknya terhadap kehidupan di masa-masa yang akan datang atau dalam kehidupan sehari-hari setelah bulan Ramadan. Profesor Muhammad Quraish Shihab dalam membumikan Al-Quran, fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat pada tahun 1999 mengungkapkan amalan-amalan agar seorang hamba bisa bertemu malam tersebut. Namun yang harus diperhatikan ialah selain bertemu malam Lailatul Qadar, manusia juga mendapatkannya sehingga amalan-amalan baik harus dilakukan untuk mendapatkan kemuliaan malam tersebut. Pertama, Al-Quran menyatakan bahwa dalam malam Lailatul Qadar, malaikat-malaikat akan turun untuk menemui para manusia dan mencatat kebaikan-kebaikan yang telah mereka perbuat. Seperti dalam surat Al-Qadar ayat keempat, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Ketika malaikat turun dan mengunjungi seseorang, malaikat senang dengan kebaikan, melingkupi kebaikan apa saja. Malaikat mendukung manusia yang berbuat baik. Dengan demikian, melakukan kebaikan secara terus-menerus bisa mengantarkan manusia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Berbuat baik juga terkait dengan kesempatan waktu dan waktu. Artinya manusia jangan menunda kebaikan, apalagi ketika orang lain sangat membutuhkan bantuan dan kebaikan tersebut saat itu juga. Disitulah malam kemuliaan akan datang kepada manusia. Malaikat juga turun datang kepadanya. Kedua, di malam Lailatul Qadar ada kedamaian sampai fajar. Seperti disebutkan dalam Quran surat Al-Qadar ayat kelima, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan kesejahteraan dari malam itu sampai terbit fajar, yang artinya damai dengan diri dan damai dengan orang lain. Damai itu ada damai aktif dan ada damai pasif. Misal ketika manusia naik bus, banyak orang di bus lalu hanya duduk diam, tidak menyapa samping kiri dan samping kanannya. Hal itu termasuk damai, tetapi damai yang pasif. Ada lain halnya dengan damai aktif, yaitu ketika saling menyapa, saling memberi salam, atau memberi sesuatu kepada orang lain dengan tujuan yang baik. Hal ini juga berlaku bahwa ketika manusia tidak bisa memuji orang lain, tidak perlu memakinya. Kalau tidak bisa memberi sesuatu kepada orang lain, jangan lalu mengambil haknya. Kalau tidak bisa membantunya, jangan menjerumuskannya. Ini prinsip kedamaian yang dapat mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Di saat itulah manusia mendapatkan malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Untuk memperoleh pemahaman yang jernih terkait malam Lailatul Qadar, Profesor Muhammad Quraish Shihab dalam bukunya Membumikan Al-Quran pada tahun 1999 memberikan penjelasan terkait arti dan makna kata qadar. Penulis kitab tafsir Al-Misbah tersebut memaparkan 3 arti pada kata qadar sebagai berikut. Yang pertama, qadar berarti penetapan atau pengaturan sehingga Lailatul Qadar dipahami sebagai malam penetapan Allah bagi perjalanan hidup manusia. Pendapat ini dikuatkan oleh penganutnya dengan firman Allah pada Quran surat Ad-Dukhan ayat ketiga. Ada ulama yang memahami penetapan itu dalam batas setahun. Lailatul Qadar juga diartikan bahwa pada malam itu Allah Subhanahu wa taala mengatur dan menetapkan khitah dan strategi bagi nabinya Muhammad SAW guna mengajak manusia kepada agama yang benar. Pada akhirnya akan menetapkan perjalanan sejarah umat manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Yang kedua, qadar berarti kemuliaan. Malam tersebut adalah malam mulia yang tiada bandingnya. Ia mulia karena terpilih sebagai malam turunnya Al-Quran, serta karena ia menjadi titik tolak dari segala kemuliaan yang diraih. Kata qadar yang berarti mulia ditemukan dalam ayat ke-91 surat Al-An'am yang berbicara tentang kaum musyrik. Ma qadarallahu haqqa qadrihi iz qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Mereka itu tidak memuliakan Allah sebagaimana kemuliaan yang semestinya.
tatkala mereka berkata bahwa Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Yang ketiga dan yang terakhir, qadar berarti sempit. Malam tersebut adalah malam yang sempit karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi, seperti yang ditegaskan dalam surat Al-Qadar ayat keempat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk menyelesaikan segala urusan yang ada di bumi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kultum yang singkat ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Saya Gibran pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.